Saya ucapkan selamat malam, salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji Tuhan, hari ini Selasa tanggal 8 Desember 2020 kita adakan ibadah doa ya. Doa penyembahan. Karena itu kita datang dengan sepenuh hati, kita undang hadirat Tuhan. Ketika kita berdoa, Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, semua akan beres. Amin. Segala beban hidup kita di tengah kesulitan dunia, pastilah turut campur tangan. Tuhan turut campur tangan. Mari kita berdiri, kita nyanyikan nyanyian Yesus harapan jiwaku. Bisa kau cucu doa pembukaan. Terima kasih Tuhan karena kami masih bisa hadir di tempat ini ya Tuhan, untuk berkumpul bersama-sama saudara seiman kami ya Tuhan, untuk berdoa menyampaikan ucapan syukur kami atas kebaikan-Mu yang telah kami terima selama ini ya Bapak. Bapak, kami tahu bahwa di tengah keadaan yang tidak menentu, di mana kami diombang-ambingkan dengan berita-berita yang yang membuat kami khawatir ya Tuhan, tapi kami tahu ya Bapa, Engkaulah hanya satu-satunya harapan kami ya Tuhan. Hanya kepadamu kami sandarkan setiap harapan kami, setiap kekhawatiran kami, karena kami tahu Engkau selalu menyertai kami dan selalu beserta dengan kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk
rekan-rekan kami yang belum tiba tempat ini ya Tuhan, biarlah kiranya mereka bisa tiba tempat ini dengan selamat tanpa kurangan satu apapun ya Tuhan. Dan biarlah kiranya Engkau juga mempersiapkan setiap kami ya Tuhan, Kau urapi setiap kami ya Bapa, sehingga hati kami memiliki kerinduan untuk mendengarkan firman-Mu. Karena kami tahu ya Tuhan, firman-Mu itu yang menyegarkan setiap hati kami ya Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, biarlah kiranya apa yang keluar dari mulut bibirnya hanyalah apa yang menjadi isi hati-Mu saja ya Bapa, yang ingin Kau sampaikan pada setiap kami ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus ibadah ini hanya dengan kuasa darah-Mu saja ya Tuhan. Dan biarlah setiap kekuatan jahat yang ingin mengacaukan ibadah ini ya Tuhan, kami tolak hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami usirkan dari tempat ini ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan dulu. Mari kita ganti percobaan kita, nyanyian Ku Tahu Siapa Yang Pimpin Hari Depan Hidupku. Saudaraku, yang memimpin masa depan kita adalah Tuhan Yesus yang baik dan maha kuasa. Dengan hati-hati Dia tuntun kita domba-dombanya melewati setiap lembah, setiap jalan yang terjal. Dia pegang tangan kita sehingga kita melihat kita tidak sampai jatuh tergeletak. Amin. Tuhan baik bagi kita. Kita ganti nyanyian kita, nyanyian Dunia Semakin Hari Semakin Sukar. Dunia semakin hari semakin sukar. Ada ku hadapi seorang diri. Biarlah ku berserah hanya padamu di dalam penyertaanmu. Ku mohon ku selalu dikuatkan oleh pengajaran
berserah hanya padamu. Di dalam penyertaanmu ku mohon, ku selalu dikuatkan oleh pengajaran firman-Mu. Apalah jadinya hidupku ini tanpa pegangan firman-Mu. Oh Yesus, Bapalah aku, ku mohon Engkau selalu menghadapi hari esok. Ku tak menghadapi hari esok, menghadapi hari esok. Ku tak mampu sendiri. Ya, dunia semakin hari semakin sukar. Bagaimana, makin gampang atau makin sukar? Makin sukar ya. Tetapi Tuhan akan menyelamatkan kita dari kesukaran. Kita nyanyikan terakhir. Kita nyanyikan nyanyian Yesus yang kekasih. Kita pakai berdiri. Ada satu yang hiburkan saya, Yesus yang Diambil dulu kuncinya. Enak lagunya, tapi jadi kurang enak ya. yang kekasih, kalau penggoda datanglah, Dia jalan di sisi kita. Betapa manislah Dia, Yesus yang kekasih. Tuhan, Tuhan dengar tangisan hatiku, Yesus yang kekasih. rasakan Susah dan sengsaraku, Yesus yang kekasih. Jika datang
kutus laikannya, lindungi dengan naungnya, Yesus yang kekasih. Kita berdoa. Tibalah waktunya bagi kami berdiam diri Tuhan, mendengarkan firman-Mu yang hidup dan berkuasa, yang sanggup memberikan kekuatan dan kemenangan bagi kami, membukakan pintu-pintu yang tertutup jadi terbuka bagi kami, sekaligus menyembuhkan segala sakit penyakit kami dan memberikan kemenangan dalam tiap pergumulan kami. Berfirmanlah Tuhan, sebab kalau Allah berfirman semua jadi, kalau Allah memberi perintah semua ada, tidak ada yang gagal di dalam firman-Mu. Asal kami percaya, kemenangan sudah Tuhan sediakan bagi kami. Kami mendengar dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan duduk. Ya. Puji Tuhan, salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita semua yang hadir dan juga yang mengikuti ibadah ini baik secara langsung dan secara tunda. Ya, puji Tuhan, mari tiba waktunya kita buka Alkitab kita dari Kitab Amsal pasal 11 ayat 8. Temanya adalah orang benar diselamatkan dari kesukaran. Temanya adalah orang benar diselamatkan dari kesukaran. Apa temanya? Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Ya. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Berarti kesukaran itu ada. Kesulitan itu ada. Sekarang lagi mudah atau lagi sulit? Sulit ya. Tambah gampang, tambah sulit. Tambah sulit ya. Tapi ini firman Tuhan ya sudah memberi kepada kita jaminan bahwa orang benar diselamatkan dari kesukaran. Mari dibaca. Amsal 11 ayat yang ke-8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Kita baca sama-sama. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Ya. Jadi orang benar diselamatkan dari kesukaran, orang fasik ya menggantikannya. Jadi manusia itu ada yang disebut orang benar, ada orang yang fasik. Ya. Jadi gambaran sedikit bagi kita waktu orang Israel keluar dari Mesir. Ya, Israel itu menghadapi kesukaran. Menghadapi kesukaran, kesulitan. Ya. Di muka laut, di belakang tentara Firaun. Terjepit. Maju kena, mundur kena. Pernah saudara seperti itu? Maju kena, mundur kena. Itu dalam keadaan namanya bahaya, dalam kesukaran. Tapi ingatlah itu pimpinan Tuhan lewat tiang api, tiang awan. Tuhan yang memimpin kok. Tuhan mimpin kok menghadapi kesukaran. Dikira teh kalau dipimpin Tuhan semua seperti jalan tol, bebas hambatan. Ya, perkiraan kita kan begitu, kalau Tuhan memimpin bebas hambatan. Ternyata bukan bebas hambatan, hambatan selalu ada. Mulai dari Mesir sampai nanti
tanah perjanjian. Ya, dari Mesir sampai tanah perjanjian. Waduh, sangat banyak rintangannya. Ya, sangat banyak rintangannya. Banyak sekali. Nanti terakhir itu adalah Sungai Yordan. Kalau sudah menyeberang Sungai Yordan berarti sudah mencapai tanah perjanjian. Tapi selama 40 tahun mulai dari Mesir terus rintangan, terus saja tantangan. Ya, nggak ada air lah, nggak ada roti lah, menghadapi Amalek lah, ya, panas terik lah, macam-macam lah. Ya, itulah gambaran perjalanan gereja Tuhan selama di dunia ini 40 tahun. 40 tahun maksudnya 40 tahun Yobel. 40 tahun Yobel. 1 Yobel sama dengan 50 tahun. Jadi 50 kali 40 berapa? Berapa? 2000. Ya, 2000. Ini 2000 ini, tahun ini, kalender ini adalah zaman gereja Tuhan. Ya, dihitung dari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, udah mulailah zaman-zaman gereja Tuhan, zaman perjanjian baru, ya, yang disebut tahun Masehi. Jadi kita ini kurang lebih lah sekarang ini sudah memasuki tahun 2020. Berarti sebenarnya kita ini sedang berada pada ujung atau akhir perjalanan seperti Israel sudah 40 tahun. Tinggal sebentar lagi menyeberang Sungai Yordan sampai ke tanah perjanjian. Ya. Nah, jadi gereja juga sedang dalam perjalanan. Ya, Israel itu gambaran gereja, Mesir itu gambaran dunia, Kanan itu ya tanah perjanjian, ya. Nah, kita ini sedang dalam perjalanan. Ya, ada saja rintangan, hambatan yang kita hadapi. Nanti kalau sudah di sorga baru tidak ada lagi hambatan, tidak ada lagi rintangan, tinggal menikmati hidup kekal selama-lamanya. Jadi kita ini masih dalam perjuangan. Amin. Dalam pergumulan. Dan yang berhak masuk adalah mereka yang menang. Mereka yang menang. Dan janji Tuhan adalah kemenangan. Ingat, di tangan Tuhanlah pertempuran. Di tangan siapa pertempuran? Tangan Tuhan. Di tangan Tuhanlah peperangan. Kalau di tangan Tuhan peperangan, berarti Dia yang menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Ya, jadi di tangan Tuhan itu peperangan. Ya, dan yang ada di tangan Tuhan adalah kemenangan. Apa di tangan Tuhan? Kemenangan. Jadi Tuhan mau memberi kepada kita sekarang kemenangan. Amin. Kemenangan. Ya. Coba sedikit. Ya. 1 Korintus 15 boleh? 1 Korintus 15. Boleh ayatnya? Tetapi syukur kepada Yesus yang bawa kami ke jalan kemenangannya ada. Tapi yang kita baca 1 Korintus 15 dulu. Ya, ayat yang ke-56. Boleh. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Baca sama-sama ini ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. sekali lagi, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita
Jadi telah diberikan apa? Telah diberikan apa? Ada pergumulan? Berapa banyak? Banyak. Sekarang Tuhan memberikan kemenangan. Tuhan berikan apa? Kemenangan. Ya. Jadi terimalah sekarang kemenangan. Amin. Kalau kita percaya, pasti menerima. Amin. Jadi mendapatkan puji itu percaya. Jadilah menurut iman. Jadilah menurut imanmu. Jadi kita ini sekarang sedang mendapatkan kemenangan. Tidak peduli mau besar musuh, mau kecil musuh, tapi mau besar, mau kecil, pasti bisa kita menang. Amin. Dan pasti menang. Ya, karena semua musuh sudah dikalahkan. Musuh yang terakhir apa yang dikalahkan Tuhan? Musuh yang terakhir apa? Mau. Jadi kalau ada deretan musuh, umpamanya ada 1000, maut itulah yang terakhir. Jadi semua musuh sudah kalah. Coba berapa itu? Coba semua musuh. Musuh yang terakhir dibinasakan adalah maut. Berapa itu? 20 berapa? Ya, 1 Korintus 15 ayat 20 berapa? 26-24. Ya, coba 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ya, pendek ayatnya. Baca sama-sama. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi kalau ini yang ke-1000, berarti nomor 1, 2, 3, nomor 999, nomor 1000 sudah kalah. Amin. Ada berapa musuh saudara tantangannya? Banyak. Banyak nggak? Banyak. Banyak sekali. Ya. Tapi semua sudah dikalahkan oleh Tuhan. Ya. Makanya disebut tadi syukur kepada Allah yang memberikan kepada kami kemenangan. Jadi perjalanan kita juga perjalanan kemenangan seperti orang Israel. Ya. Berjalan dari Mesir sampai ke negeri Kanaan, menang. Memang pernah Israel kalah. Ya. Pernah Israel? Pernah nggak? Pernah ya? Pernah. Menghadapi apa itu? Pernah kan kalah? Pernah. Melawan apa? Melawan apa? Ai. Ai itu kan kecil. Kecil. Kotanya kecil. Bukan yang besar. Ya. Karena ada di situ kesalahan Israel. Yaitu mereka mencuri. Hanya kalah. Tapi kembali lagi direbut kemenangan. Ya. Direbut kemenangan. Jadi kita ini memang di zaman akhir. Kita hidup pada zaman akhir telah tiba. Mau tidak mau perjuangan kita, pergumulan kita akan semakin sukar, semakin berat. Ya, ekonomi semakin sukar. Mendapatkan pekerjaan susah. Mengembangkan usaha susah. Ya. Sekarang ini zaman sukar. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Di mana ayatnya? Ya, 2 Timotius 3 ayat 1, perhatikan. Hari-hari terakhir akan datang apa? Masa yang sukar. Ya, dan ini harus tahu. Boleh baca? 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, baca sama-sama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sekali lagi. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir
akan datang masa yang sudah. Ketahuilah ya bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ketahuilah, harus tahu bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan tambah sukar, tambah sukar, tambah sukar. Ya, ini menurut firman Tuhan. Tapi orang benar diselamatkan dari kesukaran. Amin. Amin. Jadi firman ini memberikan kepada kita kedamaian, ketenangan. Ya, supaya kita jangan takut. Makanya dalam Alkitab itu banyak kata jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Ya, itu dalam Alkitab paling banyak itu kata jangan takut, ya, jangan takut. Ya. Karena manusia bisa takut kalau menghadapi namanya musuh, persoalan, tantangan. Apalagi dia ada hitung-hitungannya, dia hitung kekuatannya, dihitung kekuatan tantangannya dihadapi, membuat orang bisa lemah. Ya, takut. Tetapi saudaraku, ini firman menguatkan kita. Paulus berkata, tapi syukur kepada Allah yang membawa kami senantiasa di jalan kemenangan. Amin. Tuhan menuntut kita senantiasa di jalan kemenangan. Jadi jalan kita adalah jalan kemenangan. Kita sekarang sedang berjalan dalam jalan kemenangan. Berarti ada tantangan, tapi ada kemenangan. Semua menghadapi tantangan. Tidak ada terkecuali. Mau hamba Tuhan, mau jemaat Tuhan. Dan makin besar tantangannya, makin besar juga kemenangannya. Amin. Mau besar kemenangannya atau mau kecil? Lalu mau besar kemenangannya mau kecil? Besar. Coba Daud melawan apa namanya itu? Melawan anak kecil. Ya, sebaya dengan dia. Menang Daud. Kira-kira aplausnya gimana? Udah biasa itu mah. Sudah biasa. Kalau Daud melawan anak muda biasa itu. Tapi Daud kan masih kemerah-merahan. Masih apa? Kemerah-merahan. Berapa mereka bersaudara? 8 orang. Ya, yang masuk dalam peperangan kalau saya nggak salah ada berapa orang? Ya, yang masuk dalam peperangan 3 atau? 3 orang. 3 ya. 3 orang. Berarti hukum perang di Israel. Hukum perang ya. Dalam bilangan pasal 1. Umur 20 tahun baru boleh wajib militer. Di bawah 20 tahun tidak boleh masuk jadi tentara. Baca kitab bilangan. 20 tahun ke atas baru boleh wajib militer, tentara. Jadi berarti berapa tadi yang masuk dalam peperangan? 3. Berarti berapa lagi? 5 lagi yang belum boleh. Berarti yang 5 ini masih di bawah umur 20. Kalau jarak kelahiran 2 tahun. Berarti dia umur berapa? Kira-kira 10 dengan 12. Bahkan disebut kemerah-merahan. Masih kemerah-merahan. Di sini masih kemerah. Ini kemerah-merahan. Kalau kemerah-merahan kan masih kecil ya. Ibu-ibu masih kemerah-merahan. Kemerah-merahan itu kan masih remaja, anak-anak lah.
Makanya Daud dia pergi, wah diejeknya Daud itu. Wah, aku berikan engkau nanti jadi makanan burung. Dihinanya Daud itu karena masih kecil. Tapi Daud berkata, hambamu, dia berkata kepada Raja Saul, hambamu ini sudah biasa menggembalakan domba dan sudah biasa menghadapi singa dan beruang. Terbiasa, sudah biasa menghadapi apa? Singa, beruang. Kalau ada domba dicabik, dicakar, aku ambil jangkoknya, kucak ku robek-robek itu. Ya, singa dan beruang. Baik singa dan beruang sudah dikalahkan oleh hamba ini, kata Daud kepada Raja Saul. Begitulah juga nanti Goliat orang Mesir itu tanpa senjata di tangan. Alkitab mengatakan tanpa senjata di tangan. Dia ambil apa? Batu. 5 batu. Dengan pengalih-alih. 5 batu itu adalah 5 nama Tuhan. 5 apa nama? Nama Tuhan. Satu diantaranya adalah wonderful. Ajaib. Amin. Nama Tuhan kita itu ajaib. Perkasa. Perkasa. Ya, baca nanti dalam Yesaya pasal berapa itu? Pasal berapa? Bukankah nama itu ajaib? Dan disebut nama itu. Coba Yesaya pasal berapa itu? Yesaya pasal 5 itu berapa itu? Ya, ayo berapa? Yesaya berapa itu? Yesaya 5 atau Yesaya 5:9? 9:5. Perhatikan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Nah ini kita mau merayakan Natal. Seorang anak lahir untuk siapa? Untuk siapa Yesus lahir? Untuk kita. Amin. Yesus itu lahir untuk kita. Dia lahir untuk kami. Ya kan? Untuk kita. Ya, perhatikan. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat. 1. Penasehat. Counselor. Terus? Ajaib. Ajaib. Wonderful. Terus? Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Terus? Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Raja damai. Raja damai. Nah, pertama tadi apa? Penasehat. Itu yang betul itu. Counselor. Wonderful. Terus? Ajaib. Ya, penasehat. Terus? Ajaib. Terus? Allah yang perkasa. The mighty God. Terus apa lagi? Bapa yang kekal. Terus? Raja damai. Raja damai. Hebat nih Tuhan kita ini. Ada berapa namanya di sini? 5 nama dari Tuhan kita. Nama Dia. Itu namanya. Ya. Nah, sudah ya. Jadi Tuhan kita itu pemenang. Tadi musuh yang terakhir dibinasakan apa? Maut. Daud berkata, engkau datang dengan lebing dan tombak. Aku datang dengan nama Tuhan. Diambilnya dia pergi ke sungai. Sungai. Ya. Pergi ke sungai dulu. Ambil berapa batu? 5. 5 batu itu 5 nama Tuhan. Engkau datang dengan lebing dan tombak. Aku datang dengan nama Tuhan. Aku datang dengan nama Tuhan. Dimasukkannya batu ke pengalih-alih. Ya. Kemudian dilepasnya. Goliat manusia raksasa. Lengkap dengan peralatan senjata. Lengkap.
Di mukanya itu pasti ada tameng. Pasti ada tameng. Ya. Sebut topi baja lah. Topi apa? Baja. Ya. Tapi begitu Daud lepas pengali-ali itu, batu itu memecahkan topi bajanya, topi baja saja pecah, tembus. Apalagi batok kepala. Terbenam itu batu di kepalanya siapa? Terbenam, tergeletak dia. Waktu orang Filistin melihat itu, wah kabur mereka. Daud datang, ambil pedang muda, penggal kepala. Mana? Ya. Jadi kita sebenarnya melawan iblis yang sudah kalah. Saya ulangi lagi, kita menghadapi melawan iblis yang sudah apa? Kalah. Amin. Amin. Musuh yang terakhir dibinasakan apa tadi? Maut. Maut itu adalah sebuah kerajaan. Iblis adalah penguasa maut. Penguasa kerajaan maut. Jadi iblis itu sebenarnya sudah kalah. Sudah kalah. Amin. Jadi dia hanya mengintimidasi, menakut-nakuti. Seperti singa yang sudah tidak lagi taringnya, nggak ada lagi cakarnya. Hanya suaranya saja. Hanya apa? Suara. Tapi tidak ada lagi apa tadi? Taringnya. Nggak ada lagi kekuatan. Cakarnya tidak ada lagi. Giginya sudah Iblis yang apa? Ompong. Nggak ada lagi kekuatannya. Makanya Paulus berkata, hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Kerajaan iblis adalah kerajaan maut. Kerajaan Allah itu adalah kerajaan hidup, kerajaan terang. Kerajaan itu kerajaan gelap, penguasa kerajaan gelap. Tapi sudah dikalahkan. Makanya Tuhan Yesus turun dari surga ke bumi, bukan hanya ke bumi saja, sampai ke bagian bumi yang paling dalam. Tuh pengalaman Tuhan kita itu lengkap. Pernah di surga, pernah di bumi, pernah di mana? Di bagian bumi. Kalau saudara udah pernah di surga enggak? Belum. Di bagian bumi yang paling udah pernah? Belum. Pengalamannya baru di bumi. Tuhan kita itu lengkap pengalamannya. Makanya rugi kalau nggak hadir, rugi saudara. Ya. Kalau nggak dengar, rugi. Tapi kasih tahu nanti, ya masih bisa didengar lewat apa tadi? Lewat apa? Bisa. Jadi pengajaran ini besar. Ya, besar. Ya, jadi musuh yang terakhir dibinasakan adalah maut. Iblis sudah kalah, Goliat sudah kalah, dipenggal tuh kepalanya. Makanya dalam nubuatannya, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka Tuhan berkata, aku akan membuat permusuhan antara engkau ular dengan perempuan ini, antara keturunanmu dengan keturunan perempuan. Keturunan perempuan itulah Yesus. Amin. Seorang perempuan akan mengandung dan memberi namanya apa? Immanuel. Dalam Matius, Lukas nyebut, beri dia nama Yesus. Amin. Sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi nubuatan dari Taman Eden itu digenapi pada pribadi Yesus.
Jadi keturunan perempuan itu maksudnya itulah Yesus. Keturunan Maria yang tanpa dosa, tanpa salah. Dia yang meremukkan kepala apa? Ular. Iblis sudah dikalahkan. Amin. Iblis sudah apa? Sudah kalah. Sudah apa iblis? Sudah kalah. Nggak ada lagi kekuatannya. Amin. Amin. Nah, syukur kepada Allah, kata Paulus, yang memberikan kepada kami kemenangan. Ya, kemenangan. Gimana? Udah dibaca tadi? Udah dibaca tadi? Dia berikan kita apa? Kemenangan. Udah dibaca tadi ya? Coba di mana ini syukur kepada yang memberikan kepada kami. Bolehlah ya. Bagian-bagian terakhir boleh Roma ya. Roma pasal berapa itu? 8 ya. Ya, memberikan kepada kami kemenangan. Gimana ini? Syukur kepada Allah. Boleh ayatnya yang berapa? Hah? 1 Korintus 19 berapa? Berapa? Coba, ini nanti saya baca nih, boleh. Ini dulu, Roma pasal 8 dulu, nanti tambah itu ya. Perhatikan ayatnya yang ke boleh 33, perhatikan. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ya, Yesus itu pembela. Iblis mendakwa, Yesus membela. Terus, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba sembelihan. ya perhatikan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Iya. Oleh Dia yang telah mengasihi. Baca sama-sama ayat berapa itu? Ya, 27. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi. iya. Lebih daripada apa? Lebih daripada apa? Orang yang mana? Oleh Yesus. Tadi berapa tadi? 1 Korintus berapa tadi? Yang mau dibantu baca, mendampingi berapa? Ya, coba ya. Sekali lagi baca 1 Korintus 15 ayat terakhir. Ya. Ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Iya, musuh yang terakhir apa tadi dibinasakan? Maut. Ya. Musuh yang terakhir dibinasakan adalah maut. Berarti semua musuh sudah kalah. Di tangan Dia apa? Kemenangan. Dia berikan kepada kita apa? Kemenangan. Tapi syukur kepada Allah yang memberikan kepada kami kemenangan. Jadi Tuhan tidak beri kekalahan. Dia tahu kita di tengah dunia, apalagi di tengah pandemi ini, ya makin hari makin sukar, makin hari makin sulit, makin hari makin sukar. Tapi orang benar diselamatkan dari kesukaran. Pasti selamat. Kalau ada pergumulan pasti menang. Amin. Jadi selamat dan menang dan selamat. Terimalah selamat. Terimalah kemenangan. Mari kita mau datang pada Tuhan.
kita angkat sebuah lagu. Marilah Tuhan pimpin saya, ku tak berani jalan sendiri. Ya. Jangan kau tinggalkan ku sendiri. Marilah Tuhan pimpin saya. Marilah Tuhan pimpin saya. Ku tak berani jalan sendiri dalam dunia penuh susah, dalam dunia penuh susah. Nyanyikan dengan lembut, yang bisa berlutut kalau tidak bisa duduk. Marilah Tuhan pimpin saya, ku tak berani jalan sendiri. Dalam dunia penuh susah, dalam dunia penuh susah, jangan kau tinggalkan, jangan kau tinggalkan ku sendiri. Wanita saja lembut, kaum pria berdoa. Marilah Tuhan pimpin saya. Amin. Ku tak berani jalan
Hampirilah dia, berserulah kepadanya, peganglah janji Tuhan, serahkan segala pergumulan kekhawatiran. Dia menghampiri kita dengan tangan yang memberi kemenangan. Di tangannya ada kemenangan yang gilang gemilang. Haleluya. Salah satu nama dari Yesus adalah Tunas Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Salah satu nama daripada Yesus adalah bintang timur yang gilang gemilang. Artinya dengan kemenangan yang gilang gemilang. Haleluya, 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 Allahku, haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan, menyembah kepadamu, buah firman-Mu yang kami dengar. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau beri kami kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allahku, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat pertolongan-Mu, buat kemenangan yang Kau beri kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allahku, terima kasih. Haleluya Allahku, haleluya. Hamba menyembah Engkau Tuhan. Hamba memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan nyanyi sekali lagi, lembut sekali. Marilah Tuhan.
mau didoakan, angkat tanganmu sebelah kanan, tangan kirimu taruh pada dadamu. Dimanapun saudara berada, Tuhan mau memberi engkau kemenangan, pertolongan, mujizat, kesembuhan. Pintu-pintu yang terbuka. Hamba berdoa Tuhan. Kami berdoa bersama-sama dimanapun kami berada. Hamba berdoa, kami berdoa Tuhan kepadamu. Engkaulah penjawab doa yang sempurna. Dan selalu memberi kepada kami yang terbaik dalam hidup ini. Segala pergumulan mereka Tuhan tolong, Tuhan dengar, Tuhan bukakan pintu, Tuhan bukakan jalan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, beri kemenangan bagi yang dalam perjuangan. Kami berdoa segala pergumulan mereka Engkau menyelesaikan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong engkau, Tuhan memberkati engkau, Tuhan menjawab doamu dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita angkat puji-pujian bagi Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian, kita jalankan sekali nyanyian ya. Di saat aku berbeban berat. Aku berbeban berat, letih dan lesu, ku tak berdaya. Ku dengar Yesus berkata, marilah, ku datang, ku serahkan kepadanya. Ku percaya Yesus membantu, Dialah Kepala yang berkuasa, yang menolong tepat seperti apa yang aku perlukan. Ya, Tuhan Yesus akan datang sebagai mempelai, amin. Kalau Yesus datang sebagai mempelai, kita jadi apa? Ya mempelai. Dia mempelai pria, kita mempelai wanitanya. Di tengah malam terdengar suara song-songlah mempelai datang. Kita nanti masuk pesta kawin anak domba, dibawa ke rumahnya di surga. Amin. Hari Rabu besok pendalaman Alkitab ya. Kemudian hari Sabtu ibadah online remaja muda. Minggu kita 7.30 ibadah di sini 10.30. Selasa. Oh ya. Oh ini sudah Natal berarti ya. Nah, ini tanggal berapa? 13. Jadi hari Minggu ini Natal kita. Dibikin jam berapa? Jam 4 sore. Jam 4 ya. Jam 4 ya. Jadi jam 4 sore ya. Kita doakan juga ibadah sekolah minggu yang di sini ada ibadah sekolah minggu setengah 11. kapan? Minggu jam setengah 11. Oh ya, setengah 11 anak-anak sekolah minggu ya. Nah, bukan Natal kan? Ibadah. Ya. Jadi ibadah sekolah minggu jam setengah 11. Sorenya jam 4 Natal. Berarti kita sudah mengakhiri tahun ya.
Sudah mau habis 2020, tinggal berapa hari lagi masuk 2021. Semoga kita lewat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, kita bisa semua lewati tahun ini, memasuki tahun 2021 dengan sehat walafiat. Amin. Bersama Tuhan kita bisa. Itu saja kira. Kita doakan mereka yang masih kurang sehat ya. Ya, kita doakan ya Pak Siswanto juga supaya Tuhan beri pemulihan ya. Saudara Hendra ya, Mama Hotdin, kemudian Opu Oren juga ya. Kita tutup dalam doa. Kita bangkit berdiri. Ya. Mari dimanapun saudara mungkin membutuhkan uluran tangan Tuhan, kalau masih ada yang perlu dibawa-bawalah dalam doa. Kami berdoa buat mereka yang nama-namanya disebutkan. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, sembuhkan mereka. Bagi Tuhan, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Engkau berkata supaya kami saling mendoakan. Doa orang benar besar kuasanya. Kami berdoa, jamah mereka sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyembuhkan engkau lewat bilur-bilurnya, lewat firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa buat semua kegiatan kami, aktivitas kami dalam sehari-hari, begitu juga dalam ibadah. Tuhan beserta dengan kami. Buatlah anak-anak-Mu hidup bergairah, bersemangat, dan juga bersama dengan Tuhan. Terima kasih, bersama dengan Tuhan kami tidak gagal. Bersama dengan Tuhan kami bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, gagah perkasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hentarkan anak-anak-Mu sampai tujuan jauh dekat, pulang dengan selamat. Tetangga kami kiri kanan muka belakang, berkati CRT, Serin Lurah, camat kami yang baik hati. Juga Bapak Bupati kami dengan wakilnya, Bapak Gubernur kami, Ridwan kami dengan Pak U, juga Bapak Presiden kami Pak Joko Widodo dengan Pak Maruf Amin, seluruh stakeholder TNI Polri di negara kami, berkati semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah bangsa ini dalam perlindungan Tuhan. Berikan hikmat pada pemimpin kami untuk bisa mengambil keputusan dalam tiap masalah, sehingga bangsa ini tetap rukun dan damai di antara kami yang berbeda-beda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan bawa berkat dari Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat